Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian yang beragama lain. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku sekalian yang hebat dan penuh semangat, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika kelas 7 dengan Ibu Atika. Kali ini kita masih membahas bab yang pertama, yaitu bilangan, pertemuan yang keempat. Kompetensi dasarnya masih sama ya, 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kali ini kita masih membahas tentang bilangan pecahan. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas bagaimana konsep pecahan, kemudian jenis-jenis pecahan. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas membandingkan pecahan, kemudian mengurutkan pecahan, selanjutnya melakukan operasi penjumlahan pecahan, melakukan operasi pengurangan pecahan, dan melakukan operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai operasi perkalian dan pembagian serta pendalaman soal. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas konsep bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan sebagian dari keseluruhan dilambangkan dengan A per B. A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, A disebut pembilang sedangkan B disebut penyebut. Contohnya pada pecahan 3 per 5, 3 yang atas disebut pembilang, dan 5 yang bawah ini, angka yang bawah disebut penyebut. Masih review materi yang kemarin, konsep pecahan. Yang kemarin sudah Bu Atika jelaskan bagaimana cara menentukan pecahan pada suatu gambar atau suatu bagian. Di sini ada gambar seorang gadis sedang memakan sebatang coklat. Kita anggap coklat itu dibagi menjadi 2 bagian. Seorang gadis ini memakan 1 bagian sehingga pecahannya 1 per 2. Kemudian seorang anak laki-laki membagi pizza menjadi 6 bagian. Kemudian dia memakan 1 bagian. Jadi pecahannya kita tulis 1 per 6. Selanjutnya, seorang anak laki-laki sedang memakan tahu ya. Tahu ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dia memakan 1 bagian sehingga pecahan yang dimakan adalah 1 per 4. Nah, jika kita aplikasikan dalam bentuk gambar, ini ada persegi panjang, kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Bagian yang diarsir adalah 2 bagian, sehingga kalau ditulis pecahannya adalah 2 per 3. 2 ini adalah bagian yang diarsir, 3 adalah bagian keseluruhan dari kotak. Kemudian yang kedua, lingkaran. Ya betul, bagiannya adalah 2 per 6. 2 bagian yang diarsir dan 6 seluruh lingkaran tersebut. Kemudian ini ada kerucut. Kerucut ini ada 5 dan yang diarsir ada 3, berarti pecahannya 3 per 5. Selanjutnya membandingkan pecahan tersebut. Nih, kita ketahui ada gambar lingkaran. Satunya ini dibagi menjadi 8 dan satunya dibagi menjadi 3. Bagaimana pecahan yang bisa kita tulis dari gambar kedua lingkaran tersebut? Di sebelah kiri ini ada 4 bagian yang diarsir,
dan keseluruhannya ada 8 bagian, maka menulisnya adalah 4/8. Kemudian yang sebelah kanan ini lingkarannya dibagi 3 yang diarsir 2 sehingga menuliskan pecahannya adalah 2/3. Untuk membandingkan pecahan ada 3 tanda, yaitu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, di sini kita lihat kalau dari gambar ya. Lepas dari angka, kita lihat dari gambar dulu. Gambar 4/8 dengan 2/3, kira-kira manakah yang lebih lebar? Ya, tentunya kita bisa melihat di sini bahwa yang lebih lebar, yang lebih besar adalah yang 2/3, sehingga 2/3 ini lebih besar dari 4/8. Atau di sini ditulis 4/8 kurang dari 2/3. Yang paling gampang adalah kita misalkan ini hadapnya ini adalah yang terbuka, ini adalah mulut. Mulut ini selalu memakan ke bagian yang besar. Jadi mulutnya ini membuka pada bagian yang besar. Kemudian gambar yang kedua ini ada persegi panjang. Yang pertama adalah yang diarsir 1, seluruh bagiannya 2 sehingga pecahannya 1/2. Kemudian persegi panjang yang sebelah kanan ini kita bagi menjadi 4 yang diarsir 2 sehingga pecahannya 2/4. Manakah yang lebih besar? Dari gambar ini kita bisa melihatnya bahwa kedua gambar yang diarsir ini adalah sama bagiannya sehingga diberi tanda sama dengan. Kemudian gambar yang ketiga ini ada 2 buah persegi. Satunya kita bagi menjadi 4 bagian yang diarsir 3, berarti pecahannya 3/4. Persegi panjang yang sebelah kanan ini yang diarsir adalah 1 bagian, keseluruhannya ada 4 kotak, jadi menuliskan pecahannya adalah 1/4. Manakah yang lebih lebar, yang lebih besar? Tentu saja dari gambar kita bisa melihat yang lebih besar adalah 3/4. Jadi mulutnya ini mengarah ke 3/4. Jadi membandingkan pecahan ada kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Masih membandingkan pecahan, kita lanjut. 6/7 dan 2/7. Kita tidak usah menggambarnya, kita lihat angkanya saja. Untuk membandingkannya, kita harus melihat angka pada pembilang dan penyebut. Dari angka tersebut bisa dilihat bahwa pecahan dengan penyebut sama, penyebut adalah yang bawah ini adalah 7, maka yang lebih besar adalah pecahan dengan pembilang lebih besar. Pembilang ini yang atas, maka yang lebih besar adalah 6. Oke, selanjutnya 3/6 dan 3/8. Manakah yang lebih besar? Pecahan dengan penyebut berbeda dan pembilangnya sama, maka yang lebih besar adalah pecahan dengan penyebut lebih kecil. Penyebut lebih kecil. Jadi 3/6 dengan 3/8. Penyebutnya yang lebih kecil ada antara 6 dan 8 adalah 6. Jadi yang lebih besar adalah 3/6. Selanjutnya 2/5 dengan 3/4. Nah, ini bisa kita lihat pecahan dengan penyebut dan pembilang sama-sama berbeda. Semuanya berbeda. Membandingkan pecahannya dengan cara menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. 2/5 dan 3/4. Kita cari KPK pada penyebutnya. Penyebutnya adalah 5 dan 4. KPK-nya adalah 20.
Kita hitung seperti pertemuan sebelumnya. KPK-nya 20. Kemudian pembilangnya berapa? Kita di 20 ini dibagi bawah dikali atas. Ya, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian 4 ini dikalikan dengan 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Selanjutnya yang 3/4 juga sama. Kita bagi bawah kali atas. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Dikalikan pembilangnya yaitu 3, maka 5 kali 3 sama dengan 15. Antara 8 dan 15 manakah yang lebih besar? Yaitu 15. Berarti 15/20 ini sama dengan 3/4, maka yang lebih besar adalah 3/4. Masih membandingkan pecahan, ada cara cepatnya 2/3, 1/2. Tanpa mencari KPK-nya, ada cara cepat yaitu mengalihkan silang. 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tulis di atasnya 2 sebelah sini. Kemudian 1 kali 3 hasilnya 3. Kita tulis sebelah kanan atas. Antara 4 dan 3 yang lebih besar yang mana? Yaitu 4. Maka tandanya adalah lebih besar ini. 2/3 lebih besar dari 1/2. Yang kedua 3/5 dan 4/7. Cara cepatnya kita kalikan silang 3 kali 7 hasilnya 21. 4 kali 5 hasilnya 20. Antara 21 dan 20 yang lebih besar adalah 21. Maka 3/5 lebih besar dari 4/7. Selanjutnya mengurutkan pecahan. Kuncinya mengurutkan pecahan adalah menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. Kita masuk contoh soal, ada di halaman 48 paket matematika. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Ada 1/2, 11/16, 3/32, dan 6/8. Kita urutkan dari yang terbesar. Caranya, yang pertama, kita cari KPK-nya, KPK penyebutnya. Penyebutnya adalah 2, 16, 32, dan 8. Berarti kami pilih dengan cara tabel. Bagian bersusun. Ini dibagi dengan bilangan prima yaitu 2. 2 dibagi 2. Semuanya dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 16 bagi 2. 8, 32 bagi 2, 16, dan 8 bagi 2, 4. Masih bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya 1 bagi 2 tidak bisa, hasilnya 1 tetap. 8 bagi 2 hasilnya 4. 16 bagi 2 hasilnya 8. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Masih bisa dibagi 2. 1 tetap, 4 dibagi 2 hasilnya 2, 8 bagi 2 hasilnya 4, 2 bagi 2 hasilnya 1. Selanjutnya masih bisa dibagi 2, 1 tetap, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya 2, 1 dibagi 2 ini tetap 1. Masih bisa dibagi 2 lagi, yaitu satunya tetap semua. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sudah 1 semua, sudah berhenti. Maka KPK-nya kita kalikan lingkaran ini. KPK-nya kita kalikan lingkaran ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau ada 5 duanya. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kita tuliskan penyebutnya di sini 32 semuanya. Caranya
dibagi bawah kali atas. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 16 dikalikan 1 hasilnya 16. Dengan cara yang sama kita hitung ketiga pecahan ini. 32 bagi 16 hasilnya 2. 2 dikali 11 hasilnya 22. Selanjutnya 32 dibagi 32 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Selanjutnya 32 dibagi 8 hasilnya 4. 4 kali 6 hasilnya 24. Kita sudah menyamakan penyebutnya. Sekarang tinggal kita urutkan dari yang terbesar. Yang paling besar kita lihat pembilangnya. Adalah 24, maka ini urutan pertama. Kemudian 22 urutan yang kedua. Kemudian 16 urutan yang ketiga. Kemudian yang terakhir 3. Jadi urutan yang keempat. Jadi urutan yang pertama 24 per 32, maka urutan yang dari yang paling besar 24 per 32 ini adalah 6 per 8, yang ditulis adalah 6 per 8, bukan 24 per 32 ya. Yang kedua adalah 11 per 16. Yang ketiga adalah 1 per 2. Yang keempat adalah 3 per 32. Masih mengurutkan pecahan. Jika jenis pecahannya tidak sama, bagaimana cara mengurutkan pecahannya? Kita lihat contoh soal pada halaman 62, nomor 1. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Maka kuncinya kita samakan dulu jenis pecahannya. Ini ada pecahan biasa, ada per mil, ada persen, ada desimal. Kita samakan dulu. Semuanya menjadi pecahan biasa. 4 per 5 tetap, per mil berarti per 1000, 55 per 1000. Persen berarti per 100. Kemudian ini desimal, ada satu angka di belakang koma, maka per 10 berarti 5 per 10. Kita samakan dengan mencari KPK-nya. Kita hitung dengan cara tabel, boleh pohon faktor, boleh dengan cara mendaftar, boleh, terserah kalian mana yang lebih gampang. Ibu sarankan dengan cara tabel. Kita samakan penyebutnya, didapat KPK-nya 1000. Dengan cara yang sama, kita bagi bawah kali atas. 1000 dibagi 5 hasilnya 200 kali 4 hasilnya 800. Caranya sama ini, 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. 1 kali 55 hasilnya 55. 1000 dibagi 100 hasilnya 10. 10 kali 45 450. Yang terakhir 1000 dibagi 10 hasilnya 100. 100 kali 5 hasilnya 500. Kita urutkan dari yang terkecil. Jangan lupa soalnya yang terkecil adalah 55. Berarti ini urutan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 450. Yang ketiga adalah 500. Dan yang terakhir 800. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 55 per mil. Yang kedua 45%. Yang ketiga 0,5. Dan yang keempat adalah 4 per 5. Selanjutnya melakukan operasi penjumlahan pecahan. Kita lihat pada halaman 53. Tentukan hasil dari 1 per 3 ditambah 2 per 3. Sebelum kita menghitung, kita bisa menjumlahkan dengan cara menggambar bagiannya. 2 per 3 ini bagiannya, kemudian 1 per 3 ini bagiannya ditambah, berarti digabungkan
menjadi 3/3, 3 yang diarsir. Jadi 1/3 ditambah 2/3 hasilnya 3/3. 3/3 apabila pembilang dan penyebut sama angkanya, maka hasilnya sama dengan bilangan bulat 1. Dari sini dilihat bahwa satu bagian mencerminkan satu objek utuh. 3/3, 4/4 itu sama dengan 1. 1 itu merupakan objek utuh. Artinya misalkan 1 buah roti, 1 lembar kertas, itu 1 objek utuh maksudnya. Selanjutnya masih operasi penjumlahan. Tanpa menggambar kita bisa menghitungnya. Kita melihat penyebutnya sama atau berbeda. Kalau sama, kita menghitungnya dengan cara menjumlahkan pembilang, langsung ditambahkan. Jadi penyebutnya tidak usah ditambah, yang ditambahkan adalah pembilang. Kita lihat hasil dari penjumlahan pembilang tersebut lebih kecil atau lebih besar dari penyebut. Jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka kita sederhanakan langsung. Nah, apabila sudah tidak bisa disederhanakan, ya sudah berhenti. Apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Kemudian apabila kurang sederhana, maka kita bisa menyederhanakan. Apabila tidak bisa disederhanakan, berarti berhenti, sudah selesai. Selanjutnya, jika penyebutnya berbeda, bagaimana caranya? Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Kemudian langkah selanjutnya sama dengan jika sudah sama penyebutnya, kita lakukan caranya seperti ini tadi. Selanjutnya, kita masuk contoh soal yang pertama ini. Tentukan hasil penjumlahan dari yang 4/9 tambah 2/9. Ini ada contoh penyebut yang sama. Penyebutnya adalah 9, berarti langsung kita tambahkan, tidak usah disamakan. Kita tambahkan 4 ditambah 2, hasilnya 6. 9 tetap tidak usah ditambahkan, 9 ditambah 9 tidak usah, harus tetap. 6/9 bisa disederhanakan, bisa dibagi angka yang sama yaitu 3, maka 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3, jadi hasilnya 2/3. Selanjutnya yang B, ini penyebutnya sudah sama, kita langsung menghitungnya. 3 tambah 5 hasilnya 8 per penyebutnya 6. Apabila pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Kita bagi 8 dibagi 6, hasilnya 1. Kalau kita pakai kalkulator kan hasilnya 1, sekian-sekian. Berarti 8 dibagi 6 itu 1. Sisanya 2. Ya. Sisanya ada 2. 8 dibagi 6 hasilnya 1. Sisanya 2/6 tetap, penyebutnya tetap. 2/6 bisa disederhanakan, bisa dibagi angka 2. Jadi angka campurannya ini, bilangan aslinya ini tetap 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1/3. Kemudian yang C, 2 1/3 ditambah 3/4. Ini penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Caranya bagaimana, Bu? Kita lihat penyebutnya.
Ini penyebutnya berbeda, berarti kita harus mencari KPK-nya. 2 besar di sini tulis ya. KPK-nya adalah 12, maka 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 kali 1 hasilnya 4. Ditambah, ini penyebutnya 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Karena penyebutnya sudah sama, langsung kita tambahkan saja. Di sini 2-nya tetap ditulis. 4 ditambah 9 hasilnya 13 per 12. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita harus menyederhanakan lagi. Caranya bagaimana? 2 ini masih tetap kita tulis. Kita sederhanakan yang 13 per 12 menjadi pecahan campuran. Berarti kita tambahkan 13 bagi 12 hasilnya 1, sisanya 1. 1 per 12. Kita tambahkan angka bilangan asli ini. 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi 3, 1 per 12. Selanjutnya yang D, 2 per 3 tambah 2, 1 per 2 tambah 3, 1 per 4. Ini penyebutnya berbeda semua, maka kita harus mencari KPK-nya. KPK-nya adalah 12. Kita samakan, 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Ditambah, 2 tetap ditulis. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 kali 1, 6, ditambah 3, 12 bagi 4 hasilnya 3, 3 kali 1 hasilnya 3. Kita tambahkan 2 tambah 3 hasilnya 5, 8 tambah 6 tambah 3 hasilnya 17 per 12. Pembilangnya masih lebih besar dari penyebut, maka kita harus menyederhanakannya. 5 tetap ditulis. 17 per 12 kita ubah menjadi pecahan campuran ya. 17 dibagi 12 hasilnya 1. Sisanya 5 per 12. Ditambahkan jadi 6, 5 per 12. Contoh soal ceritanya. Ibu Cindy beli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1 per 4 kg. Dan 1 ekor lainnya beratnya 2, 4 per 5 kg. Berapa kilogram berat kedua ekor ayam tersebut? Caranya kita tambahkan 1 per 4 ditambah 2, 4 per 5. Penyebutnya berbeda, berarti kita menyamakan penyebutnya mencari KPK sama seperti tadi. 20 dibagi 4 hasilnya 5, 5 kali 1, 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Penyebutnya sudah sama, langsung kita tambahkan. 1 tambah 2 hasilnya 3. 5 tambah 16 hasilnya 21 per 20. Pembilangnya masih lebih besar dari penyebut, maka kita ubah seperti tadi. 3 tetap ditulis. 21 dibagi 20 hasilnya 1, sisa 1 per 20. Ditambahkan hasilnya 4, 1 per 20. Jadi berat kedua ekor ayam adalah 4, 1 per 20 kg. Selanjutnya melakukan operasi pengurangan pecahan. Di sini ada contoh soal. Yang pertama A, 8 per 9 dikurangi 5 per 9. 8 kurangi 5 hasilnya 3 per, penyebutnya tidak usah ditambahkan, berarti 3 per 9. Kita bisa menyederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 bagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya, ini penyebutnya masih sama tetapi ada pecahan campuran di sini. Kita lihat bisa dikurangkan atau tidak. 5 kurangi 1 bisa, berarti langsung saja. 1 tetap,
5 kurangi 1 hasilnya 4 per penyebutnya 6. 4 per 6 bisa disederhanakan, bisa dibagi angka 2. Satunya tetap. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya 2 3 per 4 dikurangi 1 1 per 3. Di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya 4 dan 3. KPK-nya adalah 12. 12 bagi 4 hasilnya 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Dikurangi satunya tetap. 12 bagi 3 hasilnya 4. 4 kali 1 hasilnya 4. Kita kurangkan 2 kurangi 1 hasilnya 1. 9 kurangi 4 hasilnya 5. Berarti hasilnya 1, 5 per 12. Selanjutnya 5 1 per 4 dikurangi 2 1 per 2. Penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya. 4 dan 2, KPK-nya adalah 4. Yang pertama sudah tetap ya, 4 bagi 4 hasilnya 1, 1 kali 1 hasilnya 1. Dikurangi 4 dibagi 2 hasilnya 2, 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi 2 per 4. Kita kurangi 1 dikurangi 4, tidak bisa, berarti kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa supaya gampang. Caranya bagaimana? 4 dikali 5 ditambah 1. 4 kali 5 hasilnya 20. Ditambah 1 hasilnya 21. Jadi nulisnya pecahan biasanya 21 per 4. Dikurangi, ini juga dijadikan pecahan biasa. 4 kali 2 hasilnya 8. Ditambah 2 hasilnya 10. Berarti 10 per 4. Langsung dikurangkan. 21 dikurangi 10 hasilnya 11 per 4. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 11 bagi 4 hasilnya 2. Sisanya 3. Dari mana 3? 2 kali 4 hasilnya 8. 11 kurangi 8 hasilnya 3. Jadi jawabannya 23 per 4. Contoh soal cerita. Ibu Sundari membeli 1 kg minyak goreng. Di tengah jalan minyaknya tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa ditimbang itu 1/3 kg. Berapa kilogram minyak goreng tadi yang tumpah? Caranya bagaimana? Dikurangi. Berarti ada 1 kg dikurangi 1/3. Berarti 1 dikurangi 1/3. Kita samakan penyebutnya. Kalau tidak ada penyebutnya, ini berarti per 1. 1 per 1. Kalau ini ada 2, berarti 2 per 1. 15 berarti 15 per 1. Karena ini angkanya 1, maka 1 per 1 dikurangi 1 per 3. Masih sama caranya, disamakan penyebutnya. 1 dan 3, KPK-nya adalah 3. 3 dibagi 1 hasilnya 3. 3 kali 1 hasilnya 3. Jadi 3 per 3 dikurangi. Ini sudah penyebutnya 1/3, berarti tetap. Langsung dikurangi. 3 kurangi 1 hasilnya 2/3. Tidak bisa disederhanakan, berarti tetap. Sudah selesai. Jadi minyak goreng yang tumpah adalah 2/3 kg. Selanjutnya, kita masuk operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi dicampur. Caranya kita kerjakan urut dari depan. Kita cari KPK 7, 21. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya 7, 21, dan 14. KPK-nya adalah 42.
Caranya 42 ku bagi 7 hasilnya 6. 6 kali 3 hasilnya 18. Kemudian ditambah. Penyebutnya 42 dibagi 21 hasilnya 2. 2 kali 4 hasilnya 8. Dikurangi 42 penyebutnya dibagi 14 hasilnya 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Selesai, langsung kita operasikan. 18 ditambah 8 hasilnya 26. Dikurangi 9 hasilnya 17/42. Apa bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa, maka hasilnya selesai 17/42. Selanjutnya yang B, masih mencari KPK-nya. Jadi kalau ada dikurangi ditambah ya harus dikerjakan dari depan. Kita samakan penyebutnya dulu. 5, 3, 4, KPK-nya 60. 4-nya tetap ditulis. 60 dibagi 5 hasilnya 12. 12 kali 2 hasilnya 24. Dikurangi 60 dibagi 3 hasilnya 20. 20 kali 1 hasilnya 20. Kemudian ditambah 2. 60 dibagi 4 hasilnya 15. 15 kali 3 hasilnya 45. Sudah selesai, langsung kita kurangi dan tambah. 4 kurangi 1, 3. 3 tambah 2 hasilnya 5. 24 dikurangi 20 hasilnya 4. Ditambah 45 hasilnya 49. Tidak bisa disederhanakan, jadi hasilnya selesai 5/49. Baik, itu tadi pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kalian bisa memahami semua materi dengan baik. Dan tentunya kunci dari matematika adalah mencoba. Mencoba untuk mengerjakan latihan yang ibu dan bapak guru berikan. Jika kalian mendapatkan nilai di bawah KKM, di bawah 75, maka kalian bisa kuncinya adalah terus mencoba, dan mencoba. Insya Allah, matematika akan bisa mengubah pola pikir kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih disiplin, dan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.